Halo? Steve Jobs? Bukan, kirain iPhone 12. Oke, selamat datang di Correct Today. Waktunya kita korek-korek. Oke, 13 Oktober menjadi salah satu hari besar buat Apple Company di tengah pandemi COVID-19. Iya sih ya, mereka memperkenalkan deretan iPhone 12. Mulai dari iPhone 12, 12 Pro, 12 Pro Max, dan yang bikin banyak orang menunggu-nunggu adalah iPhone 12 mini. Gimana enggak ya? Ini baru pertama kalinya iPhone menyandang embel-embel mini. Gara-gara pandemi, jadi keluar versi mini supaya bisa dijangkau semua lini di tengah keuangan dunia yang lagi nggak pasti. Oke, kalau kita ngacu pada data PBB, memang mengatakan keuangan dunia ini memang bakal agak susah sih. Khususnya angka kemiskinan ini akan naik 2 kali lipat di 2021. Kalau menurut survei yang dilakukan Cell.com, mengeluarkan versi ini memang terbukti ampuh. Di mana 3 dari 10 pengguna Android menyatakan siap hijrah ke iPhone. Khususnya untuk iPhone 12 mini. Ini terbukti ada sekitar 48,1%. Dan iPhone 12 kali ini muncul dengan desain yang berbeda banget setelah 6 tahun. Yes, kembali ke desain iPhone 4 and 5 dengan gaya bezel lengkung dan flat. Ada yang bilang suka banget. Tapi ada juga yang bilang, aduh desainnya kok berulang sih gitu kan. Tapi kalian tahu nggak sih, kalau desain seperti ini sebenarnya desain masterpiece dari founder Apple Steve Jobs. Jangan-jangan Apple Company lagi kangen ya sama Steve Jobs. Iya sih, tepat bulan Oktober juga nih pada 2011 Apple Company kehilangan sosok visioner yang jenius, Steve Jobs. Meninggal pada 5 Oktober 2011. Kata Tim Cook, semangat Steve Jobs akan selalu jadi pondasi buat Apple. Kira-kira itu bukannya alasannya kenapa desain iPhone 12 mirip banget seperti iPhone 4 dan 5 yang merupakan banyak sentuhan dari Steve Jobs. Dalam bahasa desain Steve Jobs, dia selalu bilang dia suka hal-hal yang desainnya luar biasa, punya kemampuan yang mumpuni, tapi biayanya nggak mahal. Kalau ibaratnya cewek tuh ya, udah cantik, smart, terus nggak high maintenance gitu. Artinya perawatannya nggak mahal. Ya ampun. Masih ada nggak ya yang kayak gitu di dunia ini? Aduh, please ya, kalian komen di bawah, tag namanya kalau ada. Oke? Nah, desain Apple di tangan Steve Jobs ini memang kerap mengusung simplicity. Kalau kata Steve Jobs nih, simplicity is ultimate sophistication. Ya artinya kesederhanaan itu adalah kecanggihan yang sesungguhnya. Iya, sadar nggak sih? Sesuatu yang sederhana itu sebenarnya di baliknya ada proses yang begitu rumit. Tapi user nggak perlu tahu gitu. Ibaratnya biar Steve Jobs dan tim yang kerjain, user tinggal pakainya gampang untuk kebutuhan basic. Dan juga menganut friendliness. Menurut Steve, penting banget membangun hubungan dengan konsumen. Lihat aja ya, seberapa setianya pengguna produk Apple. Harganya mahal, nggak masalah. Tiap tahun ada yang baru. Dijabanin. Dan gaya bahasa desain Steve Jobs juga kerap menggunakan minimalism. Steve, kalau misalnya kalian pernah baca buku biografinya, itu dia menganut aliran Zen Buddha. Dan menurut Steve, kalau minimalism itu adalah the heart of design. Artinya ya jantung dari sebuah desain.
Pokoknya customer nggak boleh repot lah. Steve juga seorang yang perfeksionis. Dia selalu membuat produk yang sesuai dengan kebutuhan dasar. Atau dia bilang fundamental needed. Iya, jadi apapun yang dia bikin harus memenuhi kebutuhan dasar. Yang dasar-dasar aja gitu. Kalau misalnya kalian lihat ya, user interface Apple itu segampang itu kan. Jadi yang dibikin ya yang memang benar-benar dibutuhkan oleh customer gitu loh. Jadi jauh dari komplikasi yang bikin pusing. Aduh. Dan dia juga selalu memastikan produknya presisi. Steve selalu menginginkan produknya itu berkualitas tinggi tapi juga menarik gitu. Ibaratnya cewek itu ya udah cantik, otaknya pun ada. Sorry. No offense ya guys. Dan yang terakhir, fokus. Kalau menurut Steve Jobs, apapun yang dibikin harus fokus pada ide original. Gimana? Udah siap beli iPhone 12? Tabungannya sehat nggak? Telepon istri, suami, orang tua? Oke. Nih, tanggal launching dan harganya. Gimana harganya? Apalagi kalau udah sampai Indonesia, pasti lebih mahal sih ya. Aduh, tapi jangan coba-coba beli di black market. Karena emailnya nggak akan kebaca. Kalaupun mau beli dari luar negeri, jangan lupa ya, emailnya didaftarkan ke Bea Cukai. Kayak gini nih. Dan maksimal hanya 2 unit per orang. Oke, jadi gimana menurut teman-teman? iPhone 12 worth it nggak sih? Kembali ke original design by Steve Jobs. Kalau menurutku keren banget sih. Ini yang gue tunggu-tunggu. Pokoknya kalian komen aja ya di bawah. Oke? Simak informasi lainnya hanya di Korek Today. Pasti Korekto.